Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Amalia Husanti-Tian dengan NIM 4304023012. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas UTS Psikologi Abnormal. Judul jurnal yang direview kali ini adalah analisis penyebab gangguan makan pada mahasiswa di Universitas Politeknik Ganesha. Diterbitkan dalam Jurnal Media Akademik Volume 2 nomor 1 pada Januari tahun 2024. Penelitian ini ditulis oleh Rishda Fadilah dari Universitas Medan Area, serta Faisal Akbar, Anissa Nurul Fadilah, dan Dinda Aulia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal ini diterbitkan oleh PT Media Academic Publisher dan membahas fenomena yang cukup penting di kalangan mahasiswa, yaitu meningkatnya kasus gangguan makan atau eating disorders yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik maupun mental mahasiswa. Dalam bagian latar belakang, penulis menjelaskan bahwa gangguan makan merupakan kondisi psikologis dan medis yang kompleks, ditandai dengan pola makan yang menyimpang, serta adanya gangguan dalam cara individu memandang tubuh dan berat badannya. Gangguan makan tidak sekedar tentang kebiasaan makan, melainkan juga berhubungan erat dengan kondisi psikologis seseorang, seperti stres, kecemasan, maupun tekanan sosial terhadap citra tubuh ideal. Penulis menyebutkan bahwa kondisi ini telah dikategorikan sebagai gangguan psikiatrik serius dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau biasa kita kenal dengan DSM-5 yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Penulis menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis gangguan makan yang umum ditemukan, yaitu yang pertama anoreksia nervosa, lalu bulimia nervosa, dan yang terakhir binge eating disorders. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ditandai dengan keengganan untuk mempertahankan berat badan normal, ketakutan berlebih terhadap peningkatan berat badan, serta pandangan tubuh yang menyimpang. Sementara itu, bulimia nervosa ditandai dengan perilaku makan berlebihan secara berulang yang kemudian diikuti dengan usaha untuk mengeluarkan makanan melalui muntah, penggunaan obat pencahar, atau olahraga berlebihan. Adapun binge eating disorders merupakan kondisi ketika seseorang kesulitan mengendalikan dorongan untuk makan dalam jumlah banyak dan seringkali merasa bersalah setelah melakukannya. Gangguan makan semacam ini telah meningkat secara signifikan secara global selama 50 tahun terakhir dan umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Penulis juga menguraikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan makan. Faktor pertama adalah faktor genetik atau keturunan, di mana seseorang lebih beresiko mengalami gangguan makan jika memiliki anggota keluarga dengan riwayat serupa. Selanjutnya, faktor kedua adalah faktor psikologis. Misalnya, pada individu yang memiliki depresi, gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan kecemasan. Faktor ketiga berasal dari tekanan sosial, di mana kesuksesan, kecantikan, dan ketampanan seringkali dikaitkan dengan bentuk tubuh ramping atau bentuk tubuh sempurna. Media sosial dan lingkungan sekitar turut memperkuat pandangan ini, sehingga individu, khususnya perempuan muda, berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan standar tubuh ideal yang tidak realistis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam penyebab gangguan makan yang dialami oleh seorang mahasiswa di Universitas Politeknik Ganesha. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023 dengan subjek penelitian satu orang mahasiswi yang mengalami gejala gangguan makan.
Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara, serta didukung dengan teknik observasi dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk memperoleh data yang lebih akurat. Wawancara dilakukan langsung dengan mahasiswa Politeknik Ganesha sebagai narasumber utama. Dokumentasi digunakan untuk mencatat semua data dan informasi penting selama proses penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu, bukan hanya angka atau statistik. Karena itu, peneliti berupaya memahami kondisi psikologi subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk bagaimana stres dan tekanan akademik dapat memengaruhi pola makan serta kesehatan fisik dan mentalnya. Penulis juga menjelaskan bahwa metode ini memungkinkan partisipan diperlakukan sebagai subjek aktif yang berharga karena pengalaman dan ceritanya menjadi sumber data penelitian. Dalam bagian hasil dan pembahasan, penulis menjelaskan bahwa dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui bahwa gangguan makan mulai dialami sejak pertengahan masa perkuliahan. Penyebab utamanya muncul gangguan makan ini adalah beban tugas kuliah yang sangat banyak, sehingga membuat subjek merasa stres dan kehilangan nafsu makan. Subjek mengaku seringkali tidak merasa lapar, bahkan pernah tidak makan seharian tanpa merasakan gejala lapar. Ketika akhirnya makan pada malam hari, ia merasakan perasaan tidak nyaman di perut, sehingga beberapa waktu mengalami pola makan seperti ini, subjek akhirnya didiagnosis mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Dokter menjelaskan bahwa kondisi ini muncul akibat kombinasi antara stres pikiran dan kebiasaan jarang makan. Menariknya, meskipun ia sudah menyadari adanya perubahan dalam pola makannya, subjek tidak pernah melakukan konsultasi dengan ahli gizi atau psikolog. Ia beranggapan bahwa kondisi tersebut adalah hal yang biasa dialami oleh mahasiswa yang sibuk dengan tugas dan tekanan akademik. Peneliti kemudian mengaitkan hasil temuan ini dengan teori-teori yang telah disebutkan dalam bagian tinjauan pustaka. Gangguan makan yang dialami subjek mencerminkan hubungan erat antara tekanan psikologis dan perilaku makan. Stres akademik yang tinggi menyebabkan gangguan fungsi fisiologis, termasuk penurunan nafsu makan dan ketidakteraturan pola makan. Pola pikir perfeksionis dan tekanan untuk berprestasi juga dapat memperburuk kondisi ini. Dalam jangka panjang, gangguan makan semacam ini bisa berdampak pada kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, penurunan berat badan ekstrim, serta gangguan emosional seperti kecemasan dan kelelahan mental. Pada bagian kesimpulan, penulis menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan mahasiswi Politeknik Ganesha yang menjadi subjek penelitian mengalami gangguan makan akibat stres dan tekanan akademik yang tinggi. Banyaknya tugas kuliah membuat subjek mengalami stres berkepanjangan yang kemudian berdampak pada pola makan yang tidak teratur hingga menimbulkan penyakit asam lambung dan juga GERD. Penulis menekankan bahwa gangguan makan bukan hanya permasalahan fisik, tetapi juga berakar pada kondisi psikologis yang kompleks. Karena itu, mahasiswa yang mengalami stres akademik sebaiknya mendapatkan perhatian lebih, baik dari pihak kampus maupun dari pihak keluarga mahasiswa. Dukungan sosial, manajemen stres, serta kebiasaan hidup sehat perlu ditingkatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam pola hidup yang merugikan kesehatannya.
Sebagai penutup, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena gangguan makan di kalangan mahasiswa, khususnya di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan akademik dan stres merupakan faktor dominan yang dapat memicu gangguan makan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling dan edukasi kesehatan mental agar mahasiswa mampu mengelola stres dan menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan kebutuhan tubuh. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental perlu terus ditingkatkan agar kasus-kasus seperti ini dapat dicegah sejak dini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.